setia, kau yang teristimewa, kau yang aku cinta, cuma engkau saja. Dari semua pria, aku yang juara. Dari semua wanita, kau yang paling sejiwa. Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku. Kau satu-satunya dan tak ada dua, oh apalagi tiga, cuma engkau saja. Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku. Kau satu-satunya dan tak ada dua, apalagi tiga, cuma engkau saja. Dari semua pria, aku yang juara. Dari semua wanita, kau yang paling sejiwa. Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku. Untukku. Ya, terima kasih Anda masih di Cakrawala Malam. Seru banget ngobrol saya sama Mbak Desi ya. Belum mulai aja udah ngobrol banyak kita malam hari ini. Tapi yang jelas kita akan membahas apa ya, ini bisa dibilang gift ya. Pemberian yang mungkin kita bisa jadi nggak pengen sebenarnya, tapi kemudian diberikan, yaitu indera keenam pemirsa. Nah, sudah ada Mbak Desi di sini. Yang tadi sebenarnya kita sudah ngobrol banyak nih Mbak Desi ya. Senang sekali sudah hadir malam hari ini. Terima kasih banyak. Cuman Mbak Desi yang bisa indera keenam, kenapa anak-anak sarkustik yang hitam-hitam ya? Mungkin aura mereka memang hitam ya Mbak ya? Enggak dong, biar Buruk sedikit aura. berbeda. Oh gitu ya. Sesuai Oke. tema soalnya ya. Oh gitu ya. Emang tahu? Nggak tahu kan? Tapi yang jelas kita akan membahas mengenai indera keenam ini Mbak Desi ya. Nah sebenarnya boleh dikasih tahu dong indera keenam tuh apa sih sebenarnya? Mungkin banyak orang yang sekedar tahu kalau indera keenam tuh bisa melihat hal-hal yang gaib gitu doang gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, entah teman-teman mengatakan apa, sebenarnya indera keenam itu kan pemberian dan itu mungkin mulai dari bayi atau itu sudah ada bawaan. Cuman yang terbukanya itu pada saat saya umur ya 15 tahun yang lalu, saat saya sudah pegang tarot ini. 15 tahun yang lalu saya
ingin pegang tarot itu. Nah dulu awalnya kenapa kepengen pegang tarot? Sebenarnya simple sih. Setiap saya dulu lulus SMA itu pada saat saya ujian masuk perguruan tinggi, itu ujian deras banget. Terus ada satu teman saya jalan gini, kamu pasti masuk gitu kan, secara otomatis kamu pasti masuk, kamu diterima, aku nggak diterima di sini. Terus habis itu temanku, aduh Des aku kehujanan, ya wes kan lo keterima pasti, kan bisa ngomong wes tak keterima. Habis itu besoknya setelah pengumuman gitu ya? Setelah pengumuman, Des bener Des aku keterima ya wes, itu pemberian khusus buat kamu. Nah, aku bilang gitu. Jadi maksudnya secara tiba-tiba gitu ya Mbak Desi, tiba-tiba pengen ngomong aja kayak gitu. Oke, dari situ? Dari situ setelah itu, oh anak ini kok gini ya, anak ini kok gini. Terus anak ini sering ngomong, dari pancaran matanya saya buka, loh kok tiba-tiba, kamu kok ada ininya ya? Kamu pernah nggak sakit kayak gini? Kamu sakit kayak gini, kamu sakit kayak gini. Ini loh kamu di sini. Oh, tiba-tiba aja gitu? Iya langsung langsung kelihatan gambar gitu kan. Loh, tubuh gitu. kamu jadi seperti kelihatan kalau berwarna-warni gitu ya? seperti kalau di Naruto, mungkin teman-teman tahu Naruto, itu kan Naruto itu kan ada cakra-cakranya. Yeah. Nah, itu seperti itulah struktur tubuh. Oh, ini cakra-cakranya. Itu pernah terjadi tuh di teman saya sekarang. Dia sudah almarhum. Tapi itu melupakan apa ya? Titik terang saya melihat ketemu itu, loh, ini auranya maaf ya, saya bilang, maaf ya kamu kok auramu hitam, saya bilang gitu. Loh kenapa? Kamu ini sakit parah. Saya bilang dia belum tahu pada saat itu? Dia sebenarnya tahu dan menyembunyikan. Kenapa? Kamu melihatnya di mana? Ini loh titik cakra kamu di sini kok merah sekali ya. Terus di mana lagi? Ini merah, ini nanti menyebarnya di tulang punggung. Oh ini bisul ternyata, bukan ya? Bukan. Titik merah. Itu yang menjadikan sampai sekarang kalau saya melihat titik merah itu waspada gitu kan. Oh ada titik merahnya di sini, hati-hati banget. Nah itu pada awal pertama kali keluar, pada saat Mbak Desi bisa ngelihat, Mbak Desi bertanya-tanya nggak, ini apa ya kok tiba-tiba kelihatan sesuatu gitu? Sebenarnya udah lama nggak ya. Awalnya kaget nggak? Biasanya kan orang-orang kadang kalau misalnya punya sesuatu gitu. Ya itulah mungkin karena itu gift tadi ya. Jadi saya mengatakan. Berarti kan nggak dari lahir sebenarnya? Sebenarnya udah lama. Oh sebenarnya udah lama. Kalau dibilang kalau dari lahir ya, cuman tahu sekilas-sekilas. Kecil saya juga suka digoda yang namanya gondoruo. Pokoknya saya nggak tahu waktu itu kecil itu digodok-godok bangun juga digodok-godok gini. Akhirnya saya bilang ibu saya datang loh, kok udah berhenti. Terus SMP, SMA, mungkin itu belum sadar ya awalnya ya? Belum sadar sebenarnya, tapi karena setelah ya tahun 2002 lah pokoknya saya pegang ini tuh 15 tahun itu sekarang berapa? Kalau umur 40? 15 tahun, 25 berarti? Sekitar 25 itu saya berkeinginan untuk apa sih tarot itu? Orang-orang kan di TV saya lihat, apa sih itu tarot? Tarot itu apa? Akhirnya saya searching di Google. Akhirnya saya jalan dulu ke toko Harisma, mungkin sekarang sudah tutup. Jalan apa naik motor dulu Mbak? Penting ya pertanyaannya saya ya. Naik bemo rasanya. Oh naik bemo, ya betul-betul. Terus habis itu ada yang Marshalls, ada yang namanya deck. Decknya itu Marshall sama White Deck. Saya tertarik itu, saya mengambil, kamu lebih cocok pakai ini. Aku bilang gitu. Dalam hati saya ya. Kenapa? Setelah saya buka, saya pelajari. Sebenarnya ada buku panduan, semua orang bisa kok belajar tarot ya. Tapi setelah itu ada satu clue yang mengatakan, kamu mempelajari tarot itu tidak akan habisnya. Jadi ikuti kata-katamu, ikuti intuisimu untuk mencari apa yang kesepadanan dengan orang yang kamu baca. Tersebut gitu ya. Tapi kita balik lagi sebelum kita bahas tarot gitu ya, kita balik ke aura dulu nih. Sebenarnya yang Mbak Desi tahu, aura itu ada beberapa jenis. Ada berapa jenis maksud saya? Bentar ya, kalau yang sering saya lihat itu aura hitam. Kalau orang yang sudah dikelilingi aura hitam biasanya dia sakitnya parah. Itu sudah, itu yang pengalaman ya. Jadi kita Mbak berbicara Desi ini itu melihat aura untuk melihat kesehatan seseorang gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk saya melihat ada aura hitam itu berarti biasa aja musiknya. Buset, bukan cerita horor. Terus berarti dia mengalami gangguan kesehatan. Kalau auranya hitam sudah keseluruhan, berarti kesehatannya benar-benar yang
sudah Parah gitu ya? parah dan harus kontrol, kalau memang harus ke dokter, ke dokter. Oke. Kalau dari yang sehat apa auranya bisa dilihat? Biasanya hijau, Hijau gitu kuning, ya? ya tergantung suasana hati dan sinar kosmis yang kalau keadaan apa ya alam yang berputar itu Oh. berpengaruh juga pada tubuhnya dia. Kalau aku melihatnya loh ya, Oke. bukan kita berbicara pada diri saya. Soalnya kalau kan setiap orang kadang pandangannya berbeda. Oke. Jadi dia melihat aura putih ini dia bisa menafsirkan seperti ini. Berbeda setiap orang Berbeda gitu setiap ya? orang. Oke. Jadi Kalau aura saya hari ini apa Mbak Desi? Duh, Mbak ditunggu loh jawabannya. ini ada aura orange, cuma yang di kaki. Kaki itu Ada. apa? Ini kaki apa? Warna apa Mbak? Bukan warna ya, tapi titik-titik cakranya agak coklat-coklat gitu. Jadi Oke. kalau pakai sepatu jangan terlalu banyak pakai high heel. Oh gitu Itu ya. berpengaruh Jadi karena itu nantinya berpengaruh pada tulang tulang punggung. punggung ya. Nanti kamu sering capeknya di sini, di pinggang. Nah, buat suami saya dengarkan mungkin jadi kalau saya minta pijat itu beneran. Langsung curhat gitu ya. Oke ya. Tapi kalau Mbak Desi sendiri sebenarnya bisa mengarahkan membaca aura dalam bidang kesehatan tuh kenapa memilih di bidang kesehatan gitu Mbak? Maksudnya kenapa memilih untuk melihat? Kan banyak sekali kan bisa dilihat aura tuh macam-macam, nggak cuma Sebenarnya kesehatan banyak, aja. Mbak. Sebenarnya banyak. Tapi kenapa Cuman concern di Karena saya kesehatan? concern di kesehatan karena kata hati ya, ingin membantu orang lain, ingin supaya orang itu sehat. Umpama ada yang orang itu harus ke dokter, ada yang orang itu harus disembuhkan dengan obat-obatan herbal aja dia sudah sembuh. Seperti itu. Oke, ya jadi memang tujuannya adalah pengen menolong orang lain gitu ya, bisa memberitahu. Cuman kadang-kadang cara memberitahunya gimana Mbak? Misalnya orangnya ternyata ngeliat auranya udah hitam, kelam gitu. Kalau Kan kadang-kadang kalau orang kan ada nggak percaya juga kan? tergantung gini ya, kalau aku dekat dengan orang itu dan orang itu udah tahu, baru aku kasih tahu. Tapi kalau orang itu nggak kenal, ya aku nggak kenal secara gini kan, secara personal ya sudah aku diamin aja. Cuman, aduh orang ini kayak gini. Tuh. Aduh orang ini kayak gini. Tapi kalau sudah kenal gini Mbak, ini kenapa? Gini ya, coba kamu perbaiki ini dari sistem makan kamu, terus mungkin obat yang kamu minum itu ini dulu. Oke, nah kalau misalnya merubah aura orang sendiri bisa nggak sih Mbak Desi? Aura-aura yang buruk gitu, misalnya Desi lagi ngeliat, wah ini auranya lagi buruk nih. Mungkin belum sakit ya, tapi maksudnya Gini, auranya kalau lagi aura jelek. buruk itu, kalau kita mengatakan aura buruk itu jangan mengatakan aura buruk ya. Semua aura itu mengandung arti. Cuman di saat orang itu pada sisi dia nggak sehat, auranya akan berubah. Oke. Jadi Tapi- melihat indikasinya dari itu ya. Ya, dan semua orang yang mempunyai kelebihan itu beda-beda pasti akan melihatnya. Oke, nah kalau misalnya aura sendiri berhubungan dengan tarot apa sebenarnya? Apakah kalau kita membaca tarot, itu kita harus melihat aura seseorang? Enggak. Enggak juga ya? Jadi seperti ini, kartu itu ini sebagai media. Jadi dari tadi kan mbaknya siapa itu tadi minta, Mbak bawa kartu ya bawa, aku buka. Setelah itu kok kartu ini mengatakan ada yang ingin minta dibacakan. Terus aku melihat dia, Mbak kenapa aku melihat aku? Jadi emang di sini banyak suka curhat Mbak. Iya, hidupnya susah kebanyakan di sini memang. Terus? Jadi ya sudahlah nanti kalau ada waktu cuman ada satu clue. Ya mungkin bisa lah. Bisa, tapi tunggu Mbak, tahan dulu. Kita belum mau baca tarot sekarang nih, kita masih membahas tarot. Kan tarot juga ada beberapa jenis juga ya Mbak ya. Nah yang Mbak Desi dalami yang mana? Yang Marcel. Marcel itu contohnya. Bedanya apa sih Mbak sebenarnya antara tarot satu dengan yang lain? Sebenarnya nggak ada beda, cuman saya lebih abstraknya itu Boleh lebih dilihat nggak ke depan Mbak, bentuknya seperti apa? abstraknya itu sudah dapat gitu kan. Saya mendapatkan soul saya itu di sini. Biasanya kan ada yang dead, apa ya white deck itu lebih dan lain-lain ada sebagainya. yang ada orang yang pakai itu kan. Terus ada yang tapi saya lebih apa ya, deket di hati dan soulnya dapat setiap aku baca orang itu mendapatkan oh ini di sini. Karena aku melihat setiap kartu ini akan berkata gitu kan. Walaupun tidak dibuka itu bisa sebelum ini dibalik. Itu kartu itu akan mengatakan ini seperti ini. Oke.
Dan kalau menurut Mbak Desi sendiri, kalau orang yang baca tarot itu kira-kira harus punya indera keenam nggak? Kalau ingin lebih cepat, ingin mendalami, iya. Tapi setiap orang pasti punya, pasti bisa. Tapi dengan membaca buku. Tapi tergantung intensitasnya dia dalam belajar. Semua orang bisa. Iya, saya pernah dengar kalau memang tarot kan memang diperjualbelikan seperti itu dan juga bisa belajar. Tapi katanya memang lebih baik kalau memang kita bisa punya indera keenam. Jadi lebih apa ya, lebih bacanya tuh lebih akurat gitu katanya Mbak Desi. Sebenarnya akurat atau enggaknya ya tergantung dari pribadi orang itu membaca ya. Karena kartu ini sebenarnya hanya media aja, tapi tanpa media pun itu bisa. Sebenarnya bisa. Ya, cuman karena kita kan ingin menunjukkan kenapa kamu ingin tahu ini loh masalahnya seperti ini. Karena tarot itu kan sebenarnya tarot itu juga ada 3. Jadi kita membaca masa lalu, sekarang dan akan datang. Karena masa lalu itu merupakan cerita dari saat ini, hasil dari ini, dan hari ini itu akan berpengaruh pada masa depan juga. Iya. Oke. Nanti kita akan coba seperti apa pemirsa ya. Tapi setelah yang satu ini ya Mbak Desi ya, jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Malam.